keluarga Bartaan, balik lagi nih sama Eva di Ragam Usaha, usahanya Urang Banua. Nah, kali ini Eva berada di Desa Bindrang, Kecamatan Lokpaikat. Nah, dimana kali ini Eva pengen ikut turun langsung dan melihat gimana sih pembuatan kayu mengayu, misalkan seperti pintu, jendela, lemari, kursi, dan lain sebagainya. Dimana kali ini Eva mendatangi mebel alam barokah. Nah, penasaran kan keluarga pastinya? Yuk ikutin Eva terus. Kali ini Eva dan tim Ragam Usaha berada di Desa Bindrang, Kecamatan Lokpaikat nih keluarga. Dimana kali ini Eva akan melihat pembuatan furnitur seperti lemari, meja, kursi, serta yang lainnya di salah satu mebel bernama Alam Barokah miliknya Pak Eko Irwan Aris. Ada yang bisa dibantu nggak? Oh, ini Pin ampun. Ya ampun mebel sini ya. Ini kan hendak bola rumah nih. Iya, Jadi hendak beli lihat dulu. Iya ya, silakan dilihat-lihat dulu kalau ada yang mungkin motifnya kayak apa kan. Ya. Tapi sebelumnya hendak juga melihat proses pengolahannya ini dari awal kayak apa? Bisa. Boleh, ulun melihat? Boleh. Oh. Saya di sini sebagai pemilik mebel Alam Barokah. Nama saya adalah Eko Irwan Aris, asal dari Surabaya. Jadi ini usaha yang pian rintis ini sejak kapan, Pak? Sejak tahun 2010 kalau nggak salah. Seingat saya 2010. Nah, keluarga, usaha pembuatan mebel sendiri adalah salah satu bentuk kegiatan untuk mengolah kayu dan menjadikannya barang yang memiliki nilai fungsi dan jual. Mebel biasanya menggunakan kayu jenis tertentu nih, seperti sungkai, jati, ulin, atau kayu yang lainnya. Semua kayu tersebut tentunya menyesuaikan jenis produk dan kebutuhannya ya keluarga. Tapi mebel yang Eva datangi kali ini lebih berfokus pada pembuatan dengan kayu berjenis sungkai. Nah, kayu sungkai sendiri merupakan jenis kayu yang tersebar di daerah Sumatera, Sulawesi, Jawa hingga Kalimantan loh keluarga. Nah, untuk kelebihannya, kayu sungkai ini dapat menciptakan motif yang cantik serta kayu ini tergolong jenis kayu yang cukup kuat loh keluarga. Ya, meskipun mempunyai kelebihan, kayu sungkai juga nggak terlalu tahan nih terhadap perubahan cuaca. Dengan majunya industri mebel, manusia bisa menikmati berbagai produk dengan lebih berkualitas dan terjangkau. Pilihan mebel yang bisa digunakan juga semakin beragam loh keluarga. Mulai kecil saya sudah hidup di Kalimantan, tepatnya di daerah Binuang, daerah Batu Hapu gitu kan. Terus karena di Batu Hapu itu nggak ada lapangan kerja, saya pindah ikut tran, yaitu ikut tran di daerah Rawamuning, daerah rantau atau Tapin gitu ya. Setelah di sana saya merasa tuh usaha kok sulit di daerah tran, apa-apa serba salah. Bahuma asangalih itu bahasa Banjar ya. Bahuma asangalih. Terus ulun 4 orang belajar ikut mebel di daerah rantau. Setelah saya merasa ada kebiasaan dan begitu ada modal, akhirnya saya sedikit demi sedikit saya buka sendiri, ya kan? Buka sendiri itu ya pertama sih memang sakit. Asal mulanya saya kerja sendirian. Oh, dulu di lokasi di sebelah. Dulu nyewa tempatnya. Dikatakan nyewa-nyewa, dikatakan minjam-minjam gitu kan. Kebetulan ada tanah temen itu kosong, saya tempati, oke bisa. Terus setelah ada kemampuan beli tanah sendiri, akhirnya beli di sebelahnya gitu. Nah keluarga, mari kita lihat proses pembuatan mebel ini. Yuk! Sebelumnya Eva cukup penasaran juga nih, gimana sih proses pembuatan beberapa furnitur rumah ini. Yuk keluarga, jangan gonta-ganti channel televisinya dulu ya. Mari kita lihat proses awal perwantilan ini.
Pertama-tama, sebelum langsung merangkai furniturnya, kita perlu mengeringkan kayu terlebih dahulu nih keluarga. Di mana proses mengeringkan kayu bertujuan untuk mengurangi kadar air yang terkandung di dalam kayu melalui penguapan. Nah, ini proses awal. Kayu ini dijemur dulu, nanti kalau kering baru di tempat pengolahan. Oh, kalau boleh tahu kayunya ini pian ambil dari mana Pak? Kalau kayunya ini diambil dari pelanggan, yaitu dari daerah Tanungi, Loksado, daerah. Kalau untuk jenis kayunya sendiri ini Kayunya spesial kayu sungkai aja ini. Oh, berarti mebel pian khususnya kayu Iya, sungkai. kayu sungkai. Fungsi dari apa toh? Manfaatnya apa? Oh, toh? manfaatnya ini Manfaat kalau dari ini kan kalau yang tebal-tebal ini untuk pintu. Kalau yang agak tipis di situ untuk pengeren tuh untuk lemari Oh, dan jadi sejenisnya gitu. Jadi memang pas sudah datang ke sini sudah segi-segi kayak itu Kak? Iya, sudah bahan masak gitu kan, hitungannya ini kan masih bukan bahan gelondongan gitu kan. Bahan balokan. Untuk penjemurannya sendiri nih berapa lawas Pak? Kalau untuk musim hujan ini nggak bisa ditentukan. Pokoknya kalau kayu itu kualitasnya kering baru dibikin. Oh, tahu bahwa kayu itu kering di mana? Diangkat agak ringan. Oh, agak Iya, ringan. Nah Pak, untuk kekeringan kayu sendiri itu berpotensi lah. Ya jelas, ini kalau umpamanya kalau kayu sejenis sungkai ini kalau nggak kering nanti renggang. Oh, Nah, jadinya. hasilnya itu nggak bagus gitu kan. Setelah dibikin paling berapa hari gitu renggang. Makanya kami tidak berani kalau kayu dalam keadaan basah itu dibikin. Itu bisa kalau mau lah kayak gampang jabuk juga kayak itu lah. Kalau kayu sungkai ini kalau untuk perabotan rumah bagus gitu kan. Cuma kalau untuk sejenis jendela ya mungkin lebih tahan kayu ulin gitu kan. Nah Pak, ini kan proses penjemuran nih. Setelah dijemur terus kayunya diapain lagi? Kayunya dibawa ke tempat pemotongan. Pemotongan, Iya, dipotong. pemotongan ya. Boleh lihat Pak? Bisa boleh lihat di sana. Pemasoknya sebagian dari daerah rantau, daerah sekitar, daerah kayu kampung katanya kan, sungkai kampung, dan sebagian diambil dari daerah Tanuhi, daerah Kandangan gitu, yang menyuplai orang Kandangan gitu. Terdapat dua faktor utama untuk mempengaruhi proses ini nih keluarga, yakni perpindahan air dari dalam kayu ke permukaan kayu, serta perpindahan air dari permukaan kayu ke udara. Selain itu nih keluarga, kayu yang telah dikeringkan akan terhindar dari penyusutan dan pengembangan, sehingga mencegah terjadinya retak atau pecah pada kayu. Pada proses pengeringan pula, dapat dirasakan bahwa bobot kayu akan berkurang, serta kekuatan dan ketahanan kayu akan semakin bertambah. Untuk pertama kendalanya yaitu pemasaran, tapi lama-lama tetangga sebelah ada yang beli, 1, 2, 3, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang gimana ya? Sampai sekarang saya punya mebel gitu kan. Nah, dan punya karyawan 13 orang gitu. Nah Pak, tadi kan kita udah bawa kayunya tuh. Iya. Terus proses selanjutnya apa? Nah, proses selanjutnya kita ukur keperluannya berapa, tinggi pintu berapa gitu Oh, kan. iya. Nah, ini kalau sudah sesuai dengan permintaan pelanggan, baru kita potong. Setelah kita potong, masuklah ke sana, masuk ke ruang ke mesin produksi. Oh, ke produksi. Ke sini Mas. Nah. Ya, produksinya macam ini langsung aja. Ya kalau Oh iya. Oh. Ini dia apa Pak? masuk akan di press. Kayu Press. ya. Di press itu maksudnya ya Pak? Nah, mesin press ini namanya. Mesin, Oh, ini mesin pengancang press. dengan press ini. Press tuh fungsinya segan apa? Press itu fungsinya untuk mengurangi ketebalan kayu. Oh, orang yang ketebalan. Itu sama juga lah, artinya memadatakan. Ya sama. Apa Pak yang ini tadi kah? Ini namanya mesin press atau mesin pengancang, sama ini 3 dimensi ini namanya kan. Karena kayu masih gelondongan atau masih mentah, maka setelah kering nih,
Proses selanjutnya adalah pemotongan kayu yang akan disesuaikan dengan kebutuhan. Tahap ini sudah bisa disebut tahapan produksi nih keluarga. Pengerjaan ini biasanya menggunakan mesin seperti gergaji bulat atau yang biasa disebut dengan ripsaw. Kayu yang masih dalam bentuk balok kasar nantinya akan dimasukkan ke bagian penyerutan yang gunanya untuk menghilangkan tekstur kayu yang masih kasar dan untuk menentukan furniture yang akan dibuat. Nah, nantinya hasil kayu yang diserut akan menjadi lebih halus. Kemudian baru deh dilakukan rotor untuk membuat lubang-lubang dalam memudahkan perangkaian. Sebenarnya kadang-kadang orang kan minta kayu meranti, kalau orang Banjar ngomong kayu lanan ya kan. Cuma di daerah kita sini untuk kayu lanan itu kendalanya sangatlah sulit untuk bahan pintu gitu ya. Kalau bahan rumah mungkin banyak, cuma kalau untuk bahan pintu hampir-hampir nggak ada menyediakan. Jadi saat ini kami bisa menyediakan cuma kayu sungkai gitu. Tantangan pertama dulu modal. Begitu ada pemesan, setelah itu modal. Tapi alhamdulillah waktu itu ada dipercaya, yaitu minjam, waktu itu ada pinjaman kur. Dari situ mulailah merintis, bisa maju meningkat gitu. Nah Pak, tadi kan kita udah lihat nih proses press kan? Terus selanjutnya setelah proses press, Setelah proses press baru ke sini. Setelah digaris-garis baru dilubang. Oh, jadi fungsinya rotor ini untuk melubang. melubangi. Nggih, iya. Oh, dilubangi sesuai garis, Ya sesuai garis, sesuai motif. Sesuai iya. motif pintu. Nah, untuk setelah di rotor nih apa pulang, Pak? Setelah diloter dirangkai kan. Setelah dirasa sudah fresh dan padat, kayu akan dilakukan proses perotoran nih keluarga. Sistemnya sih lebih mirip pengeboran, sejenis pengukiran pada media kayu gitu deh. Nah, karena rotor ini berfungsi untuk membuat alur pada permukaan kayu, maka pisau berada pada posisi yang mengarah ke bawah nih keluarga. Rotor didesain dengan kecepatan putar yang jauh lebih tinggi dari mesin bor biasa loh keluarga. Oleh sebab itu, Eva sarankan keluarga harus berhati-hati ya kalau menggunakan alat ini. Kalau sementara usaha selama ini sih kayaknya kalau jatuh banget enggak ya. Cuma semenjak ada apa ini? Corona itu apa? Pandemi. Iya, selama ada pandemi memang pendapatan tuh sangat-sangat kurang gitu. Selama pandemi hampir 3 tahun kalau nggak salah ya. Hampir 3 tahun tuh pendapatan merosot banget gitu kan. Nah, tapi karena dengan keyakinan gitu kan, walaupun bertatih gitu, alhamdulillah sampai saat ini masih bisa bertahan gitu. Jadi selama pandemi semalam kan ada klien sempat jatuh. Itu ada sempat pengurangan lah, pengurangan karyawan ya, pengurangan satu-satunya mengurangi karyawan gitu kan kemarin toh. Nah ini kan sekarang pandemi sudah agak kurang, sudah berjalan agak normal. Jadi karyawan yang pernah saya istirahatkan kembali kami kerjakan gitu. Nah keluarga, tadi kan udah proses merotor nih, tadi kan melobangi sebelum dirangkai. Nah proses selanjutnya itu adalah perangkaian. Nah gini nih prosesnya nih. Fungsi perangkaian sendiri apa sih Pak? Fungsi perangkaian? Ya. Untuk menjadikan sebuah pintu gitu. Oh. Tapi untuk garis-garis itu fungsinya apa? Garis-garis itu supaya memudahkan membuang ini kan nanti ini dibuang nih. Setelah dibuang ini kan dibuang nih. Nih, kalau sudah sama-sama dibuang ditempelin gini, Mbak. Oh, iya. Sagan inilah, jaka bahasa Banjarnya tuh dikimpang. Dikimpang bedehlo. Oh, itu ya. Setelah proses perotoran selesai, maka proses selanjutnya adalah perangkaian.
Proses perangkaian ini adalah penggabungan antar kayu yang satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah furniture yang dapat dipakai dan dijual. Oh iya, keluarga sadar nggak nih? Ternyata kayu itu bisa dibikin banyak banget ya. Hampir di setiap kita berpijak, pasti ada aja nih olahan-olahan dari kayu di sekitar kita. Nah, selain melengkapi kehidupan kita, keluarga juga harus bersyukur nih. Dan jangan egois terhadap tumbuhan khususnya pohon. Karena selain menjadi furnitur rumah tangga, pepohonan juga berfungsi sebagai penunjang pernafasan kita. Jadi, Eva sarankan nih, jangan tebang pohon secara sembarangan ya keluarga, tapi lakukanlah dengan cara tebang pilih. Karena dengan cara tebang pilih, maka kita tidak akan menjadi golongan orang yang berbuat kerusakan. Tapi Eva juga menghimbau nih, agar keluarga bisa menanam kembali pepohonan yang telah keluarga tebang. Pemasaran untuk selama ini nggak bisa sih, nawarin ke kantor-kantor selama ini nggak pernah gitu kan. Cuma mereka yang datang ke sini. Jadi bubuan pemborong ya kan, atau bubuan pemborong-pemborong tuh ke sini sendiri gitu. Jadi nggak pernah menawarin ini Pak produk saya ini, nggak pernah untuk selama ini. Apakah ini fokus di mebel pembuatan pintu, kursi atau apa? Ada yang kayak lemari? Nah itu semua mencakupi. Jadi Iya. kalau orang mau pesan bisa? Iya bisa, bisa. Pokoknya semuanya mencakup kecuali ukir. Kalau karya ukir sini nggak ada karyawannya sih. Untuk mebel apapun itu bisa gitu kan. Pokoknya bahan dari kayu gitu ya. Nah keluarga, tadi kan kita udah lihat nih proses untuk perangkaian. Nah, penabuk-nabuk yang ada tuh nah sekarang ini udah dirangkai jadi sebuah pintu dan sekarang memasuki proses finishing ya Pak ya? Finishing, iya. Finishing. Proses finishing itu sendiri apa sih Pak? Kalau proses finishing itu pelicinan Mbak, namanya pakai ini sander, kalau bahasa Indonesianya sander, pakai sander. Itu hampalas di bawahnya tuh? Iya, hampalas. Nah ini sander kan, tapi kotor loh. Nah, ini sampai licin ini, sampai hilang. Nah untuk menghilangkan kasar-kasar ini. Setelah proses perangkaian, maka selanjutnya proses pelicinan. Nah, sistem ini nih debunya lumayan kecil keluarga. Dimana pelicinan sendiri ya seperti biasa harus menggunakan hampalas atau mun bahasa Indonesianya itu amplas. Ini kan itu tadi untuk yang di atasnya loh Pak. Kalau misalnya untuk yang di dalam sini kayak apa Pak? Pakai tangan biasa aja. Pakai tangan. Pakai tangan biasanya di. Pakai hampalasnya berarti lah biasa lah. Pakai tangan biasa. Ini berarti sampai licin beratan. Nah, sampai licin beratan, baru ke situ. Biasanya untuk pelicinan berapa waktu yang diperlukan berapa Pak? Sekitar 1/4 jam. Satu jam. buah pintu. Oh, satu buah pintu, 1/4. Iya. Boleh lihat proses selanjutnya? Bisa. Nah Pak, ini proses apa nih Pak? Ini yang namanya proses pelitur, dipernis kalau bahasa Banjarnya, dipernis kalau bahasa Jawanya dipelitur. Fungsinya apa Pak? Ini fungsinya supaya kayu satu awet, yang kedua kan kelihatan bagus gitu kan. Nah keluarga, kali ini Eva pengen coba mempelitur ya kayak pelitur. Ini kayak apa? Tinggal di kenyangan aja. Kini. Setelah dirasa sudah licin dan tidak kasar lagi, tinggal di finishing deh keluarga. Proses ini nih adalah proses melapisi kayu dengan bahan-bahan tertentu. Hal tersebut bertujuan untuk memperindah kayu atau menambah nilai estetik serta melindungi kayu dari cuaca, air, kelembapan, serta membuat kayu agar lebih awet dan tahan lama. Harapan ke depan ya mudah-mudahan mebel Alam Barokah yang dimiliki oleh Pak Eko ini mudah-mudahan lebih maju, lebih wow gitulah. Bisa membanyak. Iya, bisa membuka untuk lapangan orang banyak gitu kan. Cuma untuk sementara ini kayaknya kalau karyawan memang diambil dari luar daerah ya kan. Dari luar daerah, daerah Tapin gitu kan. Untuk sementara ini orang-orang rantau ini nggak begitu kepingin gitu kan menekuni kerajinan mebel gitu kan. Menjalani hidup memang tidak semudah membalikan telapak tangan ya keluarga. Setiap waktu tentu kita menemui berbagai macam masalah.
Terkadang apa yang kita inginkan juga tidak sesuai dengan harapan kita. Namun, bukan berarti semua masalah dapat membuat kita menjadi lemah. Nah keluarga, itu tadi kita sudah melihat nih dari proses awal sampai akhir. Mulai dari pembuatan lawang, jandila, dan lain sebagainya. Eva harap keluarga di rumah bisa terinspirasi dengan usaha kali ini. Dan keluarga jangan pantang menyerah dan tetap semangat untuk memulai usaha. Karena kesuksesan tidak bisa diraih dengan sendirinya. Tetap ada nggak mau diingetin? Oh ya, sampai berjumpa di Ragam Usaha berikutnya bersama Eva. Bye-bye. Makanya akong dirasa man.